pria yang membunuh mantan istrinya. Barreskrim Polri mengamankan ratusan ribu handphone dengan email ilegal. Program unggulan AADD yang digagas Kapolres Sukabumi meraih Kak Seto Award. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 31 Juli 2023. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rutin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Alasan mau uji coba kendaraan sebelum membeli sepeda motor. Seorang pria di Balikpapan membawa lari sejumlah sepeda motor. Sebanyak 7 sepeda motor diketahui telah dibawa lari oleh tersangka. Pria berinisial AMR 43 tahun ditangkap polisi usai diketahui melakukan sejumlah penipuan. Modus tersangka yakni membawa kabur sepeda motor milik korbannya dengan dalih ingin melakukan uji coba kendaraan sebelum membeli sepeda motor tersebut. Tersangka sudah melakukan aksinya di kawasan Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, dan Kecamatan Balikpapan Utara. Total sepeda motor yang dibawa kabur sebanyak 7 unit dan 1 unit berhasil ditemukan. Kemudian pelaku menggadaikan sepeda motor korban seharga Rp1,5 juta dan uang hasil gadai digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Modusnya itu dia pinjem atau pura-pura mau beli, tes drive, habis tes dibawa kabur langsung dan kembali. Kendaraan digadaikan, rata-rata digadaikan. Ya. Untuk di Balikpapan Utara ini ada kurang lebih 2 LP, Pak Polresta 2 LP dan Barat 2 LP, 6 LP semuanya. Namun yang kita proses tetap yang di Barat karena masih belum pengembangan untuk kasus-kasus lainnya yang belum dapat barang buktinya masih DPB. Ya. TKP mana saja, Undang? TKP di Utara, nah, di Utara di Somber, nah, di sini Batu Ampar kan. Kemudian di Polresta Kota sama di Barat. Jadi kita proses dia aja dulu. Atas perbuatannya tersangka ditahan di Mapolsek Balikpapan Utara dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Humas Polresta Balikpapan Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Baru 2 minggu keluar dari penjara, seorang pria di Balikpapan, Kalimantan Timur kembali membobol rumah warga. Ponsel hasil curian dijual secara online melalui aplikasi jejaring sosial. Unit Reskrim Polsek Balikpapan Utara Polresta Balikpapan kembali menangkap seorang residivis pencurian berinisial ND, 26 tahun. ND ditangkap usai mengambil 3 unit ponsel milik warga Jalan Impres RT 26 Muara Rapak Balikpapan Utara. Salah satu ponsel hasil curiannya dijual secara online melalui aplikasi jejaring sosial senilai Rp1,8 juta. Modus yang digunakan, pelaku berkeliling di pemukiman warga saat mendapati pintu rumah yang tidak terkunci. Kemudian ND nekat masuk dan mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah. Modusnya dia jalan, melewati, apabila ada rumah terbuka pintunya dia masuki. Nah, dia sempat ngambil ada berapa, satu rumah itu 3 HP. Yang 1 dia jual, yang 2 masih ada barang bukti. Nah ini ada 2 TKP, ya. TKP satunya di Barat. Semuanya diproses oleh Polsek Balikpapan Utara. Atas perbuatannya, ND saat ini mendekam di sel Mapolsek Balikpapan Utara dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Humas Polresta Balikpapan Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Lampung Tengah Polda Lampung berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang buron selama 8 tahun. Sebelumnya, anak korban meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menangkap pembunuh ibunya yang tak lain adalah suami korban dan juga ayah anak korban.
Kepada Bapak Jokowi dan Bapak Listiono, saya minta tolong kepada Bapak Jokowi untuk menangkap segera bapak saya yang telah membunuh ibu saya. Video anak korban pembunuhan ini viral di media sosial. Dalam video ini, kedua anak korban meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menangkap ayah mereka yang telah membunuh ibu dua anak ini. Setelah buron selama 8 tahun, Polres Lampung Tengah Polda Lampung akhirnya berhasil menangkap pelaku di Pulau Kalimantan. Untuk menghindari kejaran polisi, pelaku berpindah-pindah tempat dan mengganti identitas. Pelaku bahkan sempat menikah dengan warga Kabupaten Kapuas selama 3 tahun. Motif pelaku tega menghilangkan nyawa istrinya adalah karena cemburu dan faktor ekonomi. Terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Namun, baru berhasil kita amankan di tahun 2023. Karena dalam perjalanannya, tersangka berpindah-pindah, baik itu dari wilayah Lampung Tengah ke Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pindah ke Jakarta, dan terakhir pindah ke Kalimantan di beberapa kabupaten. Sehingga hal tersebut menjadi kendala karena yang bersangkutan juga sempat membuat KTP dengan identitas berbeda. Tanggalnya, tahun kelahiran itu dimudahkan, alamat tempat tinggal asal-usul dibedakan. Untuk proses pengejaran terhadap pelaku sudah dilakukan 5 kali penyergapan, namun yang bersangkutan selalu sudah tidak di tempat. Alhamdulillah, tim TKP 308 Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan pelaku di Kalimantan Barat. Jadi saya ceritakan sedikit kronologis kejadian. Kita flashback. Yang bersangkutan ini menikah dengan korban. Tersangka menikah dengan korban sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, tepatnya pada bulan Maret. Dan setelah itu, 2 bulan setelah berpisah, memasuki bulan Ramadan, tersangka menelpon korban, menyampaikan bahwa rindu dan kangen dengan anak-anak, ingin berbuka puasa dan sahur bersama keluarga di TKP. TKP-nya adalah rumah tinggal mereka dulu saat bersama-sama, yaitu di Kecamatan Trusanunyai, wilayah Lampung Tengah. Dan setelah berbuka puasa, tersangka mengajak putranya yang tua, saat itu usianya masih 5 tahun, yang sekarang mungkin sudah berusia 12 tahun. Diajaklah taraweh bersama. Pulang sholat taraweh, menyaksikan si korban, yaitu itu mantan istri dari pelaku, sedang menelpon seorang laki-laki. Dan pelaku menyampaikan, tolong kamu hargai saya. Dan si korban menjawab, untuk apa saya menghargai kamu? Kamu gak punya tanggung jawab. Kamu ngapain kesini? Kamu gak punya hak melarang saya. Dan pelaku mengambil sebilah golok yang ada di belakang, yaitu dapur, langsung membabi buta. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Polri TV. Truk Fuso mengalami remblong di jalan lintas timur pasar tradisional Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, hingga menghancurkan belasan sepeda motor yang terparkir bersama 2 unit mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang mengalami luka-luka yang kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat. Kejadian tragis ini terjadi pada Sabtu pagi saat truk Fuso bernomor polisi B9004 UEN melintas dari arah pelabuhan Bandar Bakau Jaya menuju Jalan Tol Sumatera.
Saat melewati pasar tradisional Bakauheni, truk kehilangan kendali dan menghantam 15 sepeda motor dan 2 unit mobil hingga ringsek. Akibat jalanan yang sempit di lokasi kejadian, banyak kendaraan yang terlindas, termasuk kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan pribadi. Sejumlah warga yang berada di pasar juga menjadi korban dalam tabrakan beruntun. Dari atas, mobil ini parkir muat. Mau sayur, saya klakson lama. Tiba-tiba langsung datang mobil ini ya langsung. Nggak tahu lagi kejadian udah balik mobilnya. Posisi sampean mau ke bawah Iya juga? udah mau ke bawah. Ini apa yang balik muter gini mobil ini? Kita berada di belakang berarti? Iya. Sampean nggak apa-apa? Alhamdulillah Pak. Saya lihat terus tadi. Iya kan lu iya kan? Iya. Ini blong ya? Blong ya? Blong rem? Blong. Ya, saya barusan parkir, saya Baru parkir. Terus? masuk dalam. Ah. Nggak tahu ya ada truk. Nah mobil putih ini dorong. Tapi kalau nggak ada mobil ini, lampas dia mobil ini. Blong rem apa gimana? Keluar dari atas. Dari atas? Iya mobil putih itu kan dari atas. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengatur lalu lintas mengurai kemacetan. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun 1 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.